yang fokus, hatinya disambung sama Allah, betul-betul mohon kesembuhan dengan keberkahan Al-Quran. Memang Al-Quran itu apa? Bisa berobat? Bisa. Kata siapa Al-Quran cuma bisa dibaca doang? Al-Quran itu bisa buat obat. Buktinya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, kata Allah, kami menurunkan Al-Quran buat apa? Buat syifa, buat kesembuhan. Kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani, kesembuhan medis seperti asam urat, seperti nyeri-nyeri, penyakit-penyakit dokter insya Allah bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Ataupun kesembuhan dari segi non medis seperti gangguan jin, sihir, ain, korin, dan orang-orang dolim. Gangguan jin, kesurupan. Jangan tahu nggak kenapa awal mulanya orang kok kesurupan? Kesurupan itu disebabkan karena pulangnya hampir waktu maghrib. Betul? Kalau pulangnya hampir waktu maghrib namanya kesurupan. Betul? Juga insya Allah dengan izin Allah bisa menyembuhkan gangguan sihir. Apakah itu sihir payu-payu rabi? Apakah sihir sakit-sakit terus? Apakah sihir jauh dari jodoh? Sihir jauh dari rezeki, sihir sakit-sakit terus dan lain. Bukan berarti kalau jenengan orang rabi-rabi kena sihir ya juga bukan berarti seperti itu. Belum pulang. Karena belum jodoh. Sebelum kita lanjut, Al-Fatihah biniat syifa bagi yang sakit, suami dari Ketua Al-Muhtar yang lagi sakit, Bapak Imam Tantowi Yahya, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, diganti dengan kesembuhan yang sempurna ala hadiniya bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada gangguan jin, gangguan sihir, ada pula gangguan korin. Apa itu korin? Setiap manusia mempunyai korin. Kalau istilah Jawanya apa jenenge? Kakang kawa aja. Papat apa? Papat limo pancer. Itu kalau bahasa Arabnya itu korin. Korin adalah jin pendamping. Jenengan pasti punya korin. Biasanya korin ini berulang ketika jenengan sudah mati. Atau kalau jenengan termasuk ada orang ya, bukan jenengan, ada orang yang akhlaknya jelek, suka berbuat dosa, lalu mati, korinnya hidup kembali, jadinya jerangkong. You understand jerangkong? Mengedi, jadinya hantu. Wah, ternyata orang yang mati bisa hidup kembali. Saya kemarin berjumpa, itu bukan ruhnya, tapi itu korinnya. Demikian pula kalau orang itu baik di dunia, ketika meninggal dunia, terkadang di dalam kuburnya saya melihat dia masih ngaji di rumahnya. Itu adalah korin. Ada juga selain korin juga gangguan ain. Apa itu ain? Ain secara bahasa Arab artinya mata. Berarti orang yang kena ain adalah orang yang kena penyakit mata, bukan mata yang belek, bukan. Penyakit mata itu pandangan seseorang terhadap orang
orang yang dikagumi dengan pandangan dengki. Dan itu juga ada unsur jinnya yang memandang. Biasanya orang yang kena ain, manusia yang kena ain, manusia yang lucu-lucu. Contoh masih bocah. Bocah kan lucu. Sering dilem itu apa bahasa Indonesia ini? Dipuji. Lah, dilalanya yang muji tidak bersama dengan dzikir. Contoh, duh lucu nih rek, pulang sakit itu bocah. Tapi kalau memuji dibarengkan dengan dzikir, insya Allah selamat. Contoh, masya Allah lucunya, masya Allah gantengnya, itu selamat. Nah biasanya orang yang kena ain, orang yang ganteng, orang yang cuantik, yang pinter, orang yang kuat. Terus banyak orang memuji dan memujinya tidak dibarengi dengan dzikir. Sampai lihat orang yang semacam itu biasanya sakit-sakitan. Ada orang ganteng dipuji terus aduh saya gantengnya orang itu sakit. Nah makanya dalam doa-doa Allahumma ini a'udzubika minal Allahumma ini a'udzubika kalimatil hitamat min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamah. Itu doanya Rasulullah supaya jangan terhindar dari gangguan ain. Paham? Tapi kalau ada orang sakit kok nggak sembuh-sembuh, apa penyebabnya? Biasanya dia sering berbuat dolim kepada manusia. Jadi apabila kita punya dosa, dosa ini tidak segera kita obati, dosa tersebut lama-lama akan berbuah. Buahnya dosa satu menyebabkan hati sumpek. Jangan kalau sering sumpek padahal duitnya banyak, kok sering sumpek, maka mungkin dikarenakan menebalnya dosa-dosa yang berkarat. Bagaimana solusinya? Istighfar. Kedua, buah daripada dosa sakit yang menaun nggak kunjung sembuh. Kok bolak-balik sakit terus. Kenapa? Mungkin tidak menurut, mungkin adanya dosa yang belum sempat kita taubati. Buah daripada dosa yaitu sakit yang tidak kunjung sembuh. Yang ketiga, buah dari dosa adalah di dalam rumah tangganya seperti neraka, cekcok terus, berantem terus. Mungkin ada dosa-dosa yang lupa kita tidak mentaubatinya. Yang keempat, sering berbuat dolim kepada sesama makhluk. Itu kontak. Maka dikatakan dosa kepada manusia lebih berat daripada dosa kepada Gusti Allah. Kalau jenengan dosa kepada Allah cukup melakukan 4 macam syaratnya tobat, insya Allah bablas diterima tobat jenengan. Lawang Gusti Allah adalah Ghafurur Rahim. Apa syarat tobat? Yang pertama nadamah, getun, menyesal. Yang kedua tidak mengulangi lagi. Yang keempat memohon ampun. Cukup 3. Yang keempat, kalau dosanya dengan manusia harus minta maaf secara langsung. Cukup. Tapi kalau itu dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia, selama manusia itu enggak memaafkan, maka kalau enggak beres urusannya di dunia, pasti dan pasti akan berjumpa pada pengadilan akhirat. Jangan tak cerita ini ya. Mau enggak? Mau. Ini supaya kita harus hati-hati dengan sesama manusia. Dulu Nabi Daud ini mempunyai istri 99. Wow. Istrinya Nabi Daud 99. Mungkin gak kober hati telur 90 istri Nabi Daud. Lah kok dilalahnya ketika Nabi Daud itu berjalan-jalan di pinggir sungai, berjumpa dengan seorang wanita yang cuantik, rambutnya wah ombak-ombak berceren, ya kan? Bibirnya sigar jambe, giginya seperti
biji timun. Alisnya seperti pecut mak lampir. Cuantik, kulitnya putih. Saking putihnya kalau minum kopi hitam-hitam turun tuh kelihatan. Saking putih. Jadi kalau dia minum kopi ini kelihatan turunnya kopi. Saking putih, putihnya. Maka berjumpalah dia Nabi Ibrahim, Nabi Daud dengan seorang wanita. Wow, pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya. Padahal si Nabi Daud sudah mempunyai 99 istri. Di syariatnya Nabi Daud bebas, bukan seperti sekarang cuma 4 istri. Kalau di zaman dahulu bebas. Akhirnya Nabi Daud bertanya kepada prajurit, "Nggih Nabi Daud, itu perempuan itu siapa?" Umpama kalau sekarang itu yang kerudung putih siapa? Kerudung putih apa? Fatimah dari aku kan buka wangi. Ada rajanya sebenarnya. Prajurit itu, wanita itu yang paling cantik itu siapa? Dijawab oleh prajurit Nabi Daud, dia adalah tunangan dari jenderalmu yang bernama Uria. Oh, dia sudah bertunangan. Nabi Daud pulang tidak bisa tidur, kepikiran Bu, terbayang-bayang di mata. Belok miring kanan wajahnya terbayang, miring kiri wajahnya terbayang. Nggak bisa. Akhirnya bagaimana caranya saya mendapatkan calon daripada jenderalku yang bernama Uria? Akhirnya ketika itu Nabi Daud adalah seorang nabi plus seorang raja. Mukjizatnya bisa melemeskan besi. Beliau bisa membuat baju perang dengan tangannya, nggak butuh tukang las. Besi dilemes-lemes, dibentuk jadi baju, dibuat baju zirah, baju perang. Dan juga Nabi Daud mempunyai mukjizat, suaranya terenak, termerdu di dunia. Saking merdunya apabila ada daun jatuh itu nggak jadi jatuh, ngambang. Saking merdunya suara dari Nabi Daud. Dia pun adalah seorang raja. Pada saat itu Nabi Daud lagi berperang. Bagaimana caranya saya mendapatkan daripada calon, bukan istri ya, masih calon, dari jenderal Uria? Ketika Nabi Daud berperang, si jenderal diutus untuk berangkat perang. Si jenderal, si calonnya istri yang calon wanita yang cantik itu hanya pergi berperang selama 3 bulan. Lah kok dilalahnya ternyata jenderalnya jenderalnya mati. Cari Nabi Daud, yes. Tapi nggak seperti itu. Ketika mati, akhirnya si calon yang mati ini, si wanita tersebut diambil menjadi istri genap, istri Nabi Daud 100, famili 100. Jadi kalau mau calon RT gampang menang dia. Punya istri 100, pernikahan dari wanita tersebut mendapatkan 1 anak yang bernama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman adalah nabi plus raja dan putra raja. Itu Nabi Sulaiman. Pernikahan dari Nabi Daud sama si wanita tersebut mendapatkan anak Nabi Sulaiman. Karena dia seorang nabi, maka taktik Nabi Daud itu tidak diperbolehkan, kurang adab mungkin. Walaupun syariatnya memperbolehkan, bahkan syariat di zaman Nabi Daud, umpamanya ada suami istri, saya suka sama istri orang, mas, bojomu tak pe oleh opora, le oleh peganten tak pe aku, itu diperbolehkan. Setiap nabi syariatnya berbeda. Loh kok lah di zaman Nabi Adam yang nikah siapa? Anak-anaknya. Satu saudara sama nih. Setiap nabi syariatnya berbeda, nggak usah kaget. Paham? Akhirnya dinikahlah sang wanita oleh Nabi Daud. Karena
karena dia posisinya sebagai seorang nabi, maka hal yang demikian walaupun boleh tapi kurang etis. Lalu bagaimana? Kerajaan Nabi Daud adalah kerajaan yang termegah di muka bumi itu melalui 7 macam benteng pertahanan. Maka Allah mengutuslah 2 orang malaikat bisa masuk ke istana Nabi Daud dengan pertolongan Gusti Allah. Ketika bisa masuk ke istana Nabi Daud, dia menyamar sebagai manusia kakak beradik. Lalu di depan Nabi Daud kakak beradik ini debat. Nabi Daud, saya mau debat dengan saudara saya masalah kambing. Kenapa? Saya ini sebagai kakak, saya punya kakak, saya cuma punya 1 kambing Nabi Daud. Sedangkan ini adalah adik saya, dia punya 99 kambing. Lah kenapa kambing punya saya yang tinggal 1 kok diambil? Kira-kira yang betul yang mana Nabi Daud? Langsung diputusin oleh Nabi Daud, yang betul kamu wahai kakak, karena kamu cuma punya 1. Adikmu punya 99 kambing. Lah kok tegomen jukuk gadane masih dewe, berarti yang betul kakak adiknya salah. Langsung kedua malaikat tersebut meninggalkan Nabi Daud dengan senyum-senyum rodok ngece. Ternyata Daud menghina menyindir dirinya sendiri. Langsung dia itu teringat dan tobat kepada Gusti Allah. Ya Allah, aku kan punya 99 istri, sedangkan yang saya ambil ini adalah calon dari jenderalku Uryan. Uryan belum punya istri sama sekali. Lah kok mentoloman aku kepada Uryan. Maka tobatlah Nabi Daud selama 40 hari 40 malam. Maka di dalam makalah dikatakan apabila seluruh tangisan manusia ditambah dengan tangisan Nabi Daud, tidak bisa menandingi tangisan daripada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Nabi Adam menangis 500 tahun. Nabi Daud menangis 40 hari. Sampai-sampai rumput kering kena tangisan Nabi Daud tumbuh subur karena kena tetesan air mata dari Nabi Daud. Kenapa Nabi Daud kok menangis? Merasa bersalah kepada Uryan, merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat Nabi Daud selama 40 hari, nggak pulang ke istana seperti orang yang gembel, nggak ngurusi istana. Dia tobat kepada Allah karena merasa bersalah kepada jenderalnya yang mengambil calon istri dari jenderalnya selama 40 tahun. Ketika dapat 40 tahun turun wahyu, Daud, tobatmu sudah saya terima, alhamdulillah. Tapi itu tobatmu kepadaku. Kalau kamu memang betul-betul kepingin tobat, maka mohonlah maaf kepada Uryan sang jenderalmu, kata Gusti Allah. Lalu bagaimana? Tidak bisa ya Allah, Uryan sudah mati. Bagaimana saya memohon maaf kepada Uryan, kepada jenderal, karena jenderalku sudah mati. Akan aku hidupkan untukmu wahai Daud. Dihidupkan lagi si jenderal, maka bangkitlah si jenderal Uryan, dan disitulah Nabi Daud memohon maaf. Jenderal, saya minta maaf nggih. Saya minta maaf nggih. Jenderal. Si Nabi Daud, mohon maaf jenderal, saya mohon maaf. Oh oke Nabi Daud, nggak masalah, jenengan itu rajaku sekaligus nabiku. Sudah, kita saling memaafkan, jangan khawatir, kosong-kosong, saling memaafkan. Lalu matilah lagi Uryan. Lalu dia bermunajat kepada Allah. Sudah ya Allah, saya sudah mohon maaf sama Uryan. Tidak bisa Nabi Daud. Kamu harus minta maaf seperti apa? Sejelas-jelasnya apa kesalahanmu, mintalah maaf kepada Uryan. Dibangkitkan lagi Uryan. Nabi Daud mohon maaf Uryan, kedua kalinya saya mohon maaf. Maafkan saya. Enggih Nabi Daud, gak usah khawatir. Jenengan ini loh nabiku, rajaku, pasti akan saya maafkan. Lalu Uryan mati lagi. Ketika mati lagi, dia bermunajat kepada Allah. Sudah ya Allah, saya sudah minta maaf 2 kali kepada Uryan. Kata Allah, gak bisa.
kamu harus terus terang kepada Urian kesalahan apa yang kamu lakukan. Gak bisa cukup dengan mohon maaf. Kesalahan apa yang kamu lakukan. Maka untuk ketiga kalinya Urian dibangkitkan oleh Allah, dan di situ Nabi Daud betul-betul memohon maaf dengan sejujur-jujurnya. Maaf Urian, saya mohon maaf. Pokok saya dimaafkan nggih. Apa salah kamu wahai Nabi Daud? Saya sengaja mengutus kamu untuk berperang selama 3 bulan dengan harapan kamu gak selamat. Kalau kamu mati, maka calon istrimu akan saya nikahi. Disitulah Urian baru mengatakan tidak memaafkan. Apa hikmahnya? Dosa kepada manusia ini lebih berat daripada dosa kepada Allah. Jangan tahu nggak? Dosa rasan-rasan itu lebih berat daripada dosa gendaan. Kok ganti gendaan? Dosa rasan-rasan lebih berat daripada dosa zina. Innalillahi wa Loh, lah kok sepi? merasa. Loh, lah kok seperti itu? Kalau ada orang berzina cukup melakukan 3 perbuatan, merasa getun kepada Allah, menyesal, ikrar, tidak mengulangi lagi, beres, masuk surga insya Allah. Amin. Tapi kalau dosa rasan-rasan, Bahaya. selama orang yang dirasani belum memaafkan, gak beres di dunia, bakal berjumpa di akhir. Maafkan ya. Dan orang itu dinamakan oleh baginda Rasul orang yang muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut, orang yang merugi. Kira-kira jenengan mau masuk surga mboten? Betul? Serius? Tenanan? Sumpah? Sumpah. Kira-kira jenengan pantas mboten masuk surga? Tidak. Insya Allah pantas. Gak pantas mlebu surga ya gak mlebu surga. Kira-kira jenengan pantas mboten masuk surga? Tidak. 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 Gak pantas. Berarti tidak mau masuk surga? Mau tapi tidak pantas. Ya, berarti kan lebih wajar. Kira-kira jenengan pantas mboten masuk surga? Tidak. Pantas pede dong. Umatnya Rasul. Tapi semua itu ada ukurannya. Ukur jauh itu dinamakan kilometer. Ukuran berat dinamakan sentimeter. Ukuran panas namanya termometer. Coba saya tak ukuri. Kira-kira jenengan kepingin masuk surga dan merasa pantas masuk surga. Satu pertanyaan, lebih lancar di ngerasani wong karo maca Quran? Rasanya wong. Ngerasani wong? Jujur. Berarti di sini syarat masuk surga cukup ngerasani. Pun mudah-mudahan semua dimaafkan oleh Gusti Allah. Kita masuk dalam sesi zikir dan muhasabah. Siapkan airnya. Dipegang airnya ya. Bentar, Bib. Airnya dibuka tutupnya dan dipegang. Airnya dibuka tutupnya lalu dipegang biar tidak tumpah. Kantong plastiknya sudah dipegang. Reaksinya Rumiah macam-macam Bu, nggak usah kaget. Cukup fokus dengan diri sendiri. Orang usah ngereken kancane. Bah muntah-muntah, bah nangis, bah jerat-jerit, ngereken awake. Bisa.
Aku belum pernah. Iya. Urung. Penyakitnya jenengan mau dikeluarkan apa mau dikoleksi? Mau dibuang apa mau dikoleksi? Kira-kira kalau ada sesuatu yang keluar dari tubuh jenengan ikhlas mboten? Nek susu yang metu ikhlas mboten? Dan cantik lagi jenengan. Ya, kita muhasabah, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Allah, tundukkan kepala kita, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita juga akan merasakan kematian. Maka bagi orang-orang yang berakal, menumpuk-numpuk bekal untuk bekal kita pada alam barzakh. Wa tanawazu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah yang banyak kata Allah. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni, dan takutlah kepadaku kata Allah ya ulil albab, wahai manusia-manusia yang berpikir. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang berada di tengah-tengah di antara dua kehidupan sebelumnya, dan kita akan menjalani dua kehidupan sesudahnya. Kita telah melewati alam ruh, kita telah melewati alam kandungan, dan kita sekarang berada pada alam dunia. Dan kita akan melewati alam barzakh, alam kubur, serta yang terakhir kita akan masuk pada alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mal maitu fil qabri ila kal gharisil mugawasi. Nasib rata-rata manusia di dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam dan memerlukan bantuan dari orang-orang yang masih hidup. Mari kita baca Al-Fatihah sekali dengan niatan mudah-mudahan hadiah Al-Fatihah ditujukan kepada ahli kubur kita masing-masing. Mungkin kedua orang tua kita ada yang telah meninggal dunia. Ya Allah, apabila kedua orang tua kita masih hidup, sehatkanlah jasadnya ya Allah, permudahkanlah urusannya ya Allah, panjangkanlah usianya ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, berilah kesehatan yang sempurna ya Allah. Dan apabila kedua orang tua kita telah ada di alam kubur, maka berikanlah nikmat di dalam kuburnya ya Allah. Angkatlah siksa dalam kuburnya ya Allah. Jangan kau hinakan mereka di dalam kuburnya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa bapak ibu kami ya Allah. Angkat siksa bagi mereka ya Allah. Jangan kau bakar mereka ya Allah. Jangan kau siksa mereka ya Allah. Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, yang dimana beliau dikatakan dan disaring oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Man dakhala qabra bila zadin, siapa orang yang masuk kubur tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka nasibnya orang yang semacam ini seperti tenggelam di tengah samudera yang luas,
memerlukan bantuan kepada orang-orang yang masih hidup. Perlu diketahui bahwa alam kubur memanggil kita sehari semalam dengan 5 kali panggilan. Alam kubur memanggil kita dalam sehari semalam dengan 5 kali panggilan. Kubur memanggil kita dengan panggilan ana baitul wahdah. Aku adalah rumah kesendirian, kata kubur. Wahai calon penghuniku, aku adalah rumah kesendirian. Faja'alaka mulisan, maka carilah pendampingmu kelak untuk menemanimu di dalam kuburan. Dengan apa? Biqiraatil Quran, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Quran bisa menerangi kita, Al-Quran bisa menerangi alam kubur kita. Dan alam kubur memanggil kita dengan panggilan wa ana baitul dhalam. Aku adalah rumah kegelapan. Fatunawwiruni biqiyamil lail, maka sinarilah kuburanmu dengan qiyamul lail, bangun di sepertiga malam dengan tahajud, dengan membaca Al-Quran, munajat, doa dan lain-lain. Wa ana baitul turab, aku adalah rumah yang terbuat dari tanah, kata kuburan. Fahmilul firas, maka bawalah alas tempat tidur, bi amali soleh, dengan amal yang soleh. Wa ana baitul afani, wahai calon penghuniku, aku adalah rumah yang banyak binatang buasnya. Fahmilut tiryak, maka carilah aman kamu di dalam kuburan dari binatang buas tersebut dengan banyak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana baitu su'al munkar wa nakir, dan aku adalah rumah pertanyaan munkar dan nakir. Fakasiru bidzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man dakhala man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang terakhir hidupnya menyebut la ilaha illallah pasti akan masuk surga. La ilaha illallah hinsi, wa man dakhala hinsi amanu min iqabi. Allah mengatakan la ilaha illallah adalah bentengku, dan siapa orang yang memasuki bentengku maka dia akan aman dari siksaku. Mari kita beristighfar kepada Allah, bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan zikir kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan zikir kita menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan akhirat. Wabil khusus para BMI ini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjaga BMI. Mudah-mudahan segala urusan teman-teman yang di Hong Kong dipermudahkan oleh Allah, diberi kesembuhan yang sempurna, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, dipanjangkan usianya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni
Wallahu akbar. Kita membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq masing-masing satu kali. Diniatkan untuk niat kesembuhan bagi diri kita masing-masing. Kita membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas satu kali, dan ada ayat yang diulang-ulang sampai 7 kali. Kita bacanya bersama-sama. Diniatkan untuk niat kesembuhan bagi diri jenengan masing-masing. Kita baca syahadat satu kali, istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Coba diambil airnya, didekatkan ke mulut. Kita mulai baca-baca Al-Quran. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad 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 wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, 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 minal jinnati wan nas.
sihir, gangguan ain, gangguan korin, dan orang-orang zalim. Ya Allah, apabila dalam tubuh hamba ada gangguan jin, maka sekarang juga saya haramkan tubuh saya dimasuki oleh jin kembali. Amin ya rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tiupkan ke airnya 3 kali. Setelah itu diminum 3 tegukan. Setelah diminum, ditaruh airnya, ditutup kembali. Ambil kantong kreseknya, dibuka kantong plastiknya, didekapkan ke mulut. Didekapkan ke mulut. Kalau mau muntah-muntahkan jangan ditahan. Dekapkan ke mulut, kantongnya dekapkan ke mulut. Kantongnya dekapkan ke mulut, kantongnya dekapkan ke mulut, kantongnya dekapkan ke mulut. Tundukkan kepala, pejamkan mata, buka mulutnya lebar-lebar. Terus, jangan ditahan, biarkan penyakitnya keluar dengan izin Allah. Jangan ditahan. Wahai penyakit medis non medis, wahai gangguan jin, sihir, ain, korin, gangguan orang-orang dolim, aura jahat, energi negatif dari ujung kaki sampai ujung kepala, saya beritakan keluar sekarang juga lewat jalan yang paling mudah, yaitu mulut. Ayo keluar, ayo keluar, ayo keluar, jangan bertahan, ayo keluar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifa'un lima fis sudur. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa idza maritu fa huwa yashfin, wa idza maritu fa huwa yashfin, wa idza maritu fa huwa yashfin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Buka mulutnya, buka mulutnya. Keluarkan dengan izin Allah. Ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah dari penyakit medis dan medis. Ya Allah, keluarkanlah penyakit mereka ya Allah. Keluarkanlah gangguan jin dan sihirnya ya Allah. Sembuhkanlah penyakit medis dan non medisnya ya Allah. Ayo keluar. Ukhruj ya Allah, keluar. Ukhruj ya Allah, keluar. Saya buka portal bagi kalian semua. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifa'un lima fis sudur. Yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa idza maritu fa huwa yashfin, wa idza maritu fa huwa yashfin. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Terus yang terasa sakit dipupuk, ditepuk-tepuk. Yang terasa sakit ditepuk-tepuk, ditepuk-tepuk sendiri. Diniatkan dikeluarkan lewat mulut. Yang merasa sakit
Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yang sakit itu ditarik. Kalau sakit kepala ditarik ke mulut. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau yang sakit pundak ditarik ke leher ke mulut. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau yang sakit daerah bawah cukup ditepuk-tepuk, minta izin sama Allah. Mudah-mudahan semua penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tetap ditepuk-tepuk. Ruqyah bukan sesuatu kesurupan. Terkadang ada yang kesurupan, tapi ini alhamdulillah nggak ada yang kesurupan. Ini kan memang orang-orang ahli surga semua. Sering sholawatan, sering ngaji, sering zikir dan lain-lain. Jadi insya Allah tidak mempan dimasuki jin. Meludah satu kali ke kantongnya diniati membuang penyakit. Setelah itu ucapkan alhamdulillah. Kalau masih mual terusin. Kalau badannya sudah enak, sudah enteng, alhamdulillah. Kalau masih ada umpamanya terusin, nopo-nopo. Mau muntah-muntahkan, mumpung ada jalan bagi penyakit untuk keluar. Ya nanti kantong plastiknya jangan ditinggalin, dibawa pulang buat berkat. Ya dikumpulkan ke tempat yang besar untuk dibuang. Dibawa sendiri-sendiri juga boleh. Nanti kalau ada tong-tong sampah di pinggir-pinggir jalan tinggal masukin gitu nih. Kesian panitianya udah capek, udah sore soalnya. Dapat. Yang kelima, biar ya. Kalau yang mau masih muntah betul apa-apa, bisa mungkin agak minggir ke sini. Yang masih ada sakit bisa minggir ke sini. Nanti tak tangani langsung. Yang sehat, alhamdulillah. Kalau mau ini kan sudah biar ya. Saya tutup, mudah-mudahan ruqyahnya barokah, pengajiannya barokah, mudah-mudahan tetap istiqomah dan berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.